Shalom, selamat pagi sahabat semua. Kembali bertemu dengan saya Daniel Tirtayasa di dalam channel Bersama Tuhan Setiap Hari. Pagi ini saya akan mencoba membahas mengenai tujuan dan maksud dari kita berdoa. Yang pertama adalah, sahabatku, doa mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Doa mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur seperti yang tertera di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, setiap hari kita ini harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dari pagi hari hingga waktu kita terlelap tidur, hal yang kita perlu ucapkan adalah selalu bersyukur kepada Tuhan apapun kondisi kita yang kita dapati. Baik itu lagi senang, lagi sakit, lagi susah, lagi bahagia, ataupun apapun yang terjadi dalam diri kita, maka kita harus senantiasa bersyukur. Jadi berdoalah kita dengan bersyukur. Lalu yang kedua adalah doa senantiasa memberi kita kekuatan. Doa senantiasa memberi kita kekuatan. Kenapa bisa begitu? Karena dari doalah kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Melalui kekuatan itulah Tuhan Yesus berjalan melalui hidup kita. Seperti di Filipi 4 ayat 13 dikatakan seperti ini. Senantiasa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi tidak ada kekuatan lain yang bisa kita terima dalam perjalanan kita di dunia ini selain kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menandingi kekuatan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita harus berdoa dengan senantiasa bersyukur, karena itu doa akan memberi kita kekuatan. Yang ketiga, sahabatku semua, doa mengajarkan kita juga untuk berserah. Ya, doa mengajarkan kita untuk berserah. Jadi setelah kita bersyukur, yakin mempunyai kekuatan dari Tuhan Yesus, maka yang bisa kita lakukan hanyalah berserah kepada Tuhan. Kita senantiasa memberikan jalan kita ini untuk dibimbing oleh Tuhan. Memberikan kehidupan kita ini untuk dituntun oleh Tuhan. Jadi kita harus berserah. Tidak bisa kita memaksakan kehendak kita, berdoa memaksakan kehendak. Tuhan, saya harus begini, harus begini. Enggak. Kita harus berserah kepada Tuhan. Semua itu terterang di Lukas 22 ayat 24. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi di firman Tuhan tersebut jelas bahwa kita harus berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehendak Beliau, Bapa kita di surga, terhadap perjalanan hidup kita. Caranya dengan berserah diri. Yang keempat, di Yeremia 33 ayat 3 dikatakan seperti ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Di Yeremia 33 ayat 3 ini jelas, itu merupakan implementasi dari doa yang mendorong kita untuk berupaya.
Jadi Yeremia 33 ayat 3 itu adalah implementasi untuk kita jalankan supaya kita tetap berupaya. Nggak bisa tuh kita namanya setelah kita berdoa terus kita ongkang-ongkang kaki santai-santai, tidak mengupayakan sesuatu hal apapun di dunia ini. Kita tetap harus berupaya. Karena semuanya akan terjadi melalui upaya yang kita upayakan di dalam dunia ini. Oke? Yang kelima, doa pasti membuat kita untuk lebih fokus di dalam hidup ini. Doa membuat kita lebih fokus di dalam hidup ini. Itu bisa kita lihat di Lukas 22 ayat 40 yang mengatakan seperti ini. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke, saya garis bawahi di firman Tuhan tersebut. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya apa? Artinya kita harus fokus ke dalam apa yang sudah menjadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita yaitu mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Sehingga hidup ini kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Maka segala hal di dunia akan tercukupi, sahabatku semua. Percayalah sahabatku, apabila hidup kita taruh kepada Tuhan Yesus, apabila hidup kita fokuskan untuk Tuhan Yesus Kristus, maka segala kehidupan di dunia ini akan terpenuhi. Amin. Amin. Yang keenam, doa membantu kita menjaga hati dan sikap. Doa membantu kita menjaga hati dan sikap. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sahabatku, apabila kita menjaga hati dan sikap lewat doa-doa kita, orang dunia akan melihat kita sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena kita tidak seperti dunia. Kita bisa menjaga kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita menjaga hati kita sesuai dengan apa yang dimau oleh Tuhan. Kita merespon segala sesuatunya dengan hati dan juga dengan sikap kita. Tidak mungkin apabila kita yang senantiasa mempunyai hubungan pribadi sehari-hari dengan Tuhan Yesus, maka sikap kita akan keluar dari apa yang telah Tuhan Yesus contohkan dan ajarkan. Tidak mungkin, saudara. Jadi jelas bahwa doa akan menjaga hati dan sikap kita. Yang terakhir, sahabatku semua, di 1 Korintus 15:58 dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Ini membuktikan bahwa doa akan mengingatkan kita senantiasa memberi pelayanan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Jadi kita melayani adalah melayani Tuhan Yesus. Kita melakukan hal-hal yang baik di dunia ini untuk melayani Tuhan Yesus. Kita melakukan perbuatan-perbuatan di dunia ini adalah hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jadi berikanlah pelayanan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, sahabatku. Jadi mengenai doa ini, sahabatku semua, kita tetap harus bersyukur. Kita
tahu doa akan memberikan kita kekuatan. Kita tahu doa mengajarkan kita untuk berserah diri. Kita tahu doa membuat kita untuk selalu berupaya dan berusaha. Kita tahu doa membuat kita untuk fokus. Kita tahu doa membantu kita menjaga hati dan sikap kita. Dan doa mengingatkan kita senantiasa memberi pelayanan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Seperti di awal, saya akan tutup dengan 1 Tesalonika 5, 17-18. Tetaplah berdoa. Sahabatku, jangan pernah engkau tidak berdoa atau lengah dengan semuanya itu. Tetaplah berdoa. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian sahabat semua di pagi hari yang sungguh luar biasa ini. Saya harapkan ada komen, ada partisipasi yang bisa sahabatku semua sampaikan di bawah ini, di komen di bawah ini. Untuk semua teman-teman yang ingin didoakan ya, atau untuk sharing, bisa juga menghubungi saya di nomor ini. Ya. Jangan lupa untuk membagi kebaikan Tuhan. Jangan lupa untuk memberikan kabar baik tentang Tuhan kepada siapapun. Sahabatku bisa like, bisa subscribe juga di komen di bawah ini, di channel ini, agar channel ini tetap bisa melayani semua. Shalom. Selamat pagi bersama Tuhan setiap hari.